Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasidi, guru BK SMPN Negeri 2 Sarogi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Hari ini tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan layanan klasikal dengan topik kenali gaya belajar modern strateginya menggunakan metode atau teknik problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 2 Sarogi. SMP Negeri 2 Sarogi merupakan sekolah yang berdiri di Desa Kebun Dadap Timur, Kecamatan Sarogi. Mewujudkan sekolah berprestasi, berbudaya, terampil, dan berbudaya lingkungan dengan dilandasi IMTAK adalah visi SMP Negeri 2 Sarogi. Awal memasuki lingkungan sekolah, siswa-siswi dibiasakan untuk membudayakan sunnah Rasul, yaitu senyum, salam, sapa, dan santun. Kegiatan rutin setiap pagi sebelum pembelajaran adalah pembacaan surah pendek Al-Quran sebagai bentuk implementasi peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMP Negeri 2 Sarogi menyediakan fasilitas yang memadai. Di antaranya, gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium IPS, perpustakaan, lapangan olahraga, hotspot area atau internet, dan musola sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan rohis sebagai upaya membentuk generasi muda yang islami dan berakhlak mulia. Selain aktivitas belajar mengajar, SMP Negeri 2 Sarogi juga mendukung kreativitas siswanya di bidang non-akademis. SMP Negeri 2 Sarogi mendukung siswanya untuk berorganisasi dalam sekolah, di antaranya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Hal ini tentu saja agar siswa memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan siswa lainnya, serta pihak terkait agar tercipta pribadi yang memiliki mental yang baik dan tangguh. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat setiap siswa, SMP Negeri 2 Sarogi menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Dan berikut ini adalah kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Sarogi, antara lain pramuka, pencak silat, seni tari, voli, futsal, dan bulu tangkis. Rangkaian kegiatan siswa tersebut merupakan upaya agar siswa memiliki kemampuan hard skill maupun soft skill, sehingga SMP Negeri 2 Sarogi tidak hanya menciptakan lulusan berkualitas, namun juga memiliki kualitas pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti, dan religi, dan siap untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Sekarang ada yang nggak masuk, enggak apa? Nanai sama Ziren. Nanai sama Siren. 2 orang ya? Oke. Bapak absen dulu. Bapak absen dulu ya. Angel Mahdalena, Ani, Nur Hidayati, Ayesa, Cika, ada Dewi Chandra, Diva, Elgi,
Elisa. Ada. Terus Fitria Fajar Rahayu. Maduri. Ya. Mohon maaf Pak Rasidi ya, enggak ini kelihatan. Muhammad Jamal. Oke. Nailatul Fadila ini yang sakit ya. Oke. Nazila. Nindi. Ada Nindi. Norfa Isatun. Nurul Hartono. Novika Ayu. Putri Maitika. Ramdhani Maltin. Risa. Safa. Safira. Taufikur. Wahyu. Wildan. Wira. Yolita. Tidak berarti cuma yang Naila ya, yang Nana ya, nggak masuk ya. Sakit. Sebelumnya kita memulai layanan BK ya, layanan klasikal. Kita berdoa dulu ya nak. Silakan dipimpin doanya. Wildan, dipimpin nak. Siap. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih ya. Mana sekarang saya periksa dulu kelasnya bersih ya. Oke, bersih sudah. Layanan BK pada hari ini kita akan memberikan materi ya. Memberikan materi tentang kenali gaya belajarmu dan strateginya. Ya. Kita nanti akan mengenal gaya belajar kalian dan juga nanti strategi-strategi apa yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Pada hakikatnya ya, gaya belajar tiap-tiap seseorang itu berbeda-beda. Ya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, ini mempunyai strategi dan ciri-ciri yang tidak sama. Ya, antara auditori dengan kinestetik, kinestetik dengan visual itu tidak sama. Ya, nanti selama pelaksanaan ini, nanti kalian akan menonton video, ya, menonton video. Nanti kalian akan memberikan tanggapan tentang video tersebut. Terus kalian nanti akan mendiskusikan, ya. Terus kalian nanti akan mendeteksi gaya belajar kalian melalui akun Aku Pintar, ya, melalui aplikasi Aku Pintar. Terus yang seterusnya kalian nanti akan berdiskusi, ya, akan ada LKPD yang akan didiskusikan tiap-tiap kelompok, ya, ada auditori, ada visual dan juga ada kinestetik. Setelah itu kalian nanti mempresentasikan dari hasil dari kerja kelompok kalian satu persatu. Ya, sudah paham seperti itu ya? Oke. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Gimana? Sanggup ya? Seperti ya? Oke. Ice breakingnya adalah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, kalau tepuk 1, tepukannya 2 kali sama. Kalau yang tepuk 2, 2 kali juga, tepuk 3, 2 kali. Tapi kata kuncinya kalau tepuk 1 itu adalah go. Ya, tepuk 1, go. Kalau yang kedua itu adalah wush. Ya, oke. Tepuk 2, wush. Oke, ya. Paham ya? Oke, sekarang yang ketiga. Tepuk 3. Yes. Ya. Go, wush, dan yes. Tepuk 3. Yes. Oke. Paham sudah? Tepuk 1, 2, 3. Go. Wush. Yes. Oke. Saya gabung ya. Saya kombinasi. Siap, konsentrasi. Tepuk 2, 2, 3. Wush. Wush. Yes. Tepuk tangannya mana dulu? Tujuan layanan klasikal pada pagi hari ini, yaitu tujuan umumnya adalah peserta didik mampu dengan mudah membangun dan memahami pelajaran karena sudah mengetahui gaya belajarnya masing-masing ya. Terus
Peserta didik mampu mendeteksi gaya belajarnya yang khusus. Ya, tujuan yang kedua khususnya adalah peserta didik mampu menyusun strategi gaya belajar yang tepat dan sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menunjukkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, gimana? Kalian sudah siap ya mengikuti layanan pada pagi hari ini? Siap ya? Bersedia ya? Ini adalah gaya belajar yang menurut para ahli. Ada 3 yang di Bapak kutip dari beberapa jurnal ya. Di situ menurut Fleming, gaya belajar adalah merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas maupun di sekolah ya, tergantung dari mata pelajarannya. Terus ada Drummond, itu juga sama sebenarnya secara umum ya. Gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pelajar ya. Terus Willing, kebiasaan belajar disenangi oleh pembelajar, yaitu memandang bahwa cara seseorang dalam menerima berinteraksi memandang lingkungan. Ya, oke. Ini adalah pengertian dari gaya belajar. Secara umum dari ketiga itu Bapak sudah merangkum ya. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih oleh siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Nah ini, macam-macam gaya belajar ada 3. Ada apa tadi? Auditori. Kalau auditori itu gaya belajar yang menitik beratkan dalam menerima informasi itu melalui pesan suara. Jadi seorang auditori itu dia itu ketika melihat itu lebih senang dia itu mendengarkan. Dia menjadi pendengar yang ulung ya. Dia menyerap informasinya dari indera pendengaran. Visual. Nah, visual ini menitik beratkan kepada indera penglihatan. Jadi orang yang visual ini biasanya itu dia itu tidak suka keramaian. Nah, ketika belajar pas rame, dia itu tidak suka. Karena dia itu menitik beratkan dalam menyerap informasi itu melalui indera penglihatan. Contoh, ketika kalian belajar itu ya, buku kalian itu dikasih warna stabilo ya. Ya, itu adalah bagian dari strategi kalian dalam menyerap informasi sebenarnya. Agar mudah dihafal. Karena apa? Warna itu juga mempengaruhi daya tangkap seseorang, daya tangkap informasi yang masuk kepada diri kita. Ya. Oke. Yang terakhir adalah kinestetik. Nah, gaya kinestetik ini dia itu orangnya selalu aktif. Dia itu tidak mau diam. Ketika belajar itu dia senang praktek langsung. Kita nanti simak ya, selanjutnya kalian di sini menyimak tentang video gaya belajar ya. Oke, silakan disimak dengan seksama. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana mengetahui gaya belajar kita masing-masing. Nah, tentunya nanti Bapak akan share tips-tips atau strategi belajar sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Kalau begitu tanya, pernah nggak kalian seperti yang ada di gambar ini? Sudah baca buku, kemudian belajar, atau menggunakan Bapak Ibu guru di kelas, tapi kalian masih sulit memahami apa yang disampaikan atau apa yang sudah kalian baca. Gimana ya caranya supaya saya bisa maksimalkan diri agar bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin? Nah,
sebelum apa yang perlu kalian lakukan agar kalian bisa maksimal belajar, kalian harus tahu dulu nih apa itu belajar. Secara umum, belajar adalah proses atau kegiatan yang dilakukan secara optimal dari tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya nggak ngerti nih, kemudian jadi ngerti. Nah, proses belajar sendiri itu merupakan proses penyatuan antara pikiran, emosi atau perasaan ya, lingkungan dan pengelolaan kita untuk memperoleh, meningkatkan atau membuat perubahan dalam diri kita, terus keterampilan kita dan bagaimana cara kita melihat atau memandang sebuah permasalahan seperti itu. Nah, ternyata belajar itu punya tipe atau gayanya sendiri-sendiri loh. Gaya belajar itu adalah pilihan seseorang mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi, ternyata masing-masing orang itu punya gaya belajar sendiri-sendiri. Ada 3 jenis gaya belajar yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama adalah visual, kemudian yang kedua adalah auditorial, kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah gaya belajar untuk orang-orang yang biasanya lebih banyak menggunakan mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi orang yang punya gaya belajar visual ini adalah orang-orang yang ketika belajar mereka itu lebih banyak mengikuti atau paham dengan ilustrasi atau gambar. Nah, ada nggak yang di antara kalian yang seperti itu? Jadi ketika Bapak Ibu guru menjelaskan menggunakan gambar atau simbol, kalian langsung saya paham nih. Seperti itu. Itu adalah gaya belajarnya orang-orang visual. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ciri-ciri gaya belajar orang dengan tipe visual. Yang pertama adalah orang tipe visual biasanya mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua adalah orang tipe visual ini biasanya kurang pandai ketika diminta berbicara dalam diri kata. Tapi itu masih bisa dipelajari kok. Kemudian yang ketiga biasanya orang visual ini adalah orang-orang yang tidak terganggu dengan kehidupan atau suara kita belajar. Dan orang-orang tipe visual ini adalah orang-orang yang pembaca cepat dan mereka itu lebih senang membaca daripada dibacain. Ya, kalian termasuk gak yang dalam tipe ini? Ayo siapa aja? Nah, tipe yang berikutnya adalah gaya belajar tipe auditorial. Gaya belajar auditorial ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Jadi kalau kalian termasuk orang yang lebih paham ketika mendengarkan instruksi atau penjelasan, kalian termasuk orang dengan gaya belajar auditorial. Nah, karena orang auditorial itu bisa dijelaskan secara detail, step-stepnya, tahap-tahapnya oleh seseorang. Ya. Untuk lebih jelasnya kita simak apa saja ciri-cirinya. Suka berbicara kepada diri sendiri ketika belajar. Nah, ada nggak yang seperti itu di rumah atau di sekolah? Kadang ketika belajar kalian mengulangi apa yang kalian baca atau kalian ngobrol sama diri sendiri. Ya, jadi kalian nggak perlu merasa aneh karena selama dalam proses belajar itu termasuk ciri-ciri gaya belajarnya orang auditorial. Oke, ya, itulah tadi video tentang gaya belajar yang sudah Bapak tampilkan ya. Tentunya kalian sudah memahami. Ada berapa tipe gaya belajar? 3. Ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Kalian sudah bisa memahami ya. Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan tentang video yang Bapak saya tadi tampilkan tadi? Oh ya, ayo. Tanggapan saya terkait dengan video yang disajikan pada LMBK sangat bagus karena saya secara langsung mengerti bahwa setiap orang itu memiliki ciri khas gaya belajar masing-masing yang bisa dikembangkan. Oke, tepuk tangan buat Ayu.
selanjutnya nak ya, ketika kalian sudah mengetahui dan memahami tentang tipe-tipe gaya belajar atau macam-macam gaya belajar, kita langsung praktek langsung ya dari akun Aku Pintar ya, dari aplikasi Aku Pintar yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Sudah diinstal semua? Sudah ya. Silahkan di situ kalian bisa memulai. Silahkan kalian bisa memulai mengisi akun aplikasi Aku Pintarnya. Di situ mendeteksi gaya belajar kalian. Sudah, silakan. Hal yang tidak dipahami silakan tanya ke Bapak ya nak ya. 10 menit cukup? Cukup ya. Nanti akan dibagi ya 3 kelompok menjadi auditori, terus visual dan kinestetik. Nanti setelah kalian mengetahui dari gaya belajar kalian itu, kalian bentuk kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya yang sudah didapat dari tes gaya belajarnya. Sudah? 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 Belum? Diisi ya, silakan diisi. Sudah ya? Sudah? Isi? Sudah. Ini sudah? Sudah. Ada di sini ada yang kelompok auditori berapa? Ayo, yang tipe auditori coba. Yang auditori semuanya, auditori. Oke. Yang visual. Yang kinestetik. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Kalau sudah ya, silakan ke kelompoknya. Bangkunya digabung, dibuat lingkaran, ya. Hah? Ada apa? Sudah. Silakan ya. Silakan. Sudah dapat semua? Yang kelompok auditori? Sudah. Visual? Sudah. Kinestetik sudah. Yang paling banyak di sini adalah kelompok visual. Oke. Materinya ya. Dua. Kan. Udah. Silakan dikerjakan ya nak. Silakan diskusikan ya. Aib sudah? Sudah. Kurang 2. Oke. Ya. Yang kelompok auditori? Hampir. Oke. Silakan diskusikan ya. Kasihkan perwakilan kelompoknya ya. Ya, perwakilan kelompok. Kelompok yang duluan yang mau tampil? Yang siap? Kelompok auditori ya? Oke, yang auditori. Silakan perwakilannya. Ayo, maju ke depan. Oke, silakan disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya, silakan menanyakan dari kelompok lain atau yang menanggapi dari baik itu dari kelompok yang auditoris itu sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok auditori yang dibacakan oleh Safira. Silakan. 1. Apa pengertian gaya belajar auditori? Gaya belajar auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarnya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperlihatkan siswanya hingga ke arah pendengarnya.
2. Sebutkan macam-macam gaya belajar. 1. Visual atau belajar dengan cara melihat. 2. Auditory atau belajar dengan cara mendengar. 3. Kinesthetic atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan mengikut. 3. Sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri gaya belajar auditory. 1. Saat bekerja bicara kepada diri sendiri. 2. Penampilan rapi. 3. Mudah terganggu oleh keributan. 4. Belajar dengan mendengarkan dan melihat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 5. Sedang membaca dengan keras dan mendengarkan. 6. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. 7. Biasanya ia pembicara yang fasih. 8. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. 9. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. 10. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. 11. Berbicara dalam irama yang terpola. 12. Dapat mengulang kembali dan menirukan nada berirama dan warna suara. 4. Bagaimana cara atau strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian? 1. Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. 2. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. 3. Gunakan musik untuk mengajarkan anak. 4. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. 5. Biarkan anak merekam materi pelajaran ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum itu. 5. Buatlah strategi belajar yang akan kalian praktekkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Gaya belajar yang mungkin saya praktekkan adalah mungkin saya akan berpenampilan rapi, mendiskusikan ide secara verbal dan juga mengeja yang fasih daripada menuliskannya. Oke, tadi dari kelompok auditori. Tepuk tangan dari kelompok auditori. Silakan yang ingin bertanya. Yuk, yang ingin bertanya kepada kelompok auditori, silakan. Ya. Ya, Mbak Duri, silakan. Jadi apa yang digunakan dalam gaya belajar auditori? Jadi yang digunakan dalam pembelajaran Auditori. 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 Video sama perekaman suara. Oh, gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, Dadang. Apakah kelebihan dari gaya belajar auditori? Kelebihan Kemudian dari gaya belajar auditori adalah sang pelajar mungkin tidak akan capek dan juga sangat senang karena karena mendengar. mendengarnya. Oke. Gimana? Sudah cukup? Ada yang mau mendagapi lagi? Tidak ada ya? Cukup ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kelompok selanjutnya yang tidak kalah bagusnya dengan kelompok yang auditori, ya. Kelompok visual. Silakan, kelompok visual. Oke. Maduri sama siapa? Wildan. Oke. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Oke. diberikan oleh Madu. 1. Apa pengertian gaya belajar? Gaya belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. 2. Sebutkan macam-macam gaya belajar. 1. Visual, 2. Auditori, dan 3. kinesthetic. 3. Sebutkan ciri-cirinya. 1. Bicara cepat, tidak mudah terganggu oleh keributan, lebih suka membaca daripada dibacakan. 4. Bagaimana cara atau strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian, yaitu menitik beratkan pada peragaan atau media, ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peragamnya langsung pada siswa, atau menggambarkannya di papan tulis.
5. Buatlah strategi belajar yang akan kalian praktekkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Saya akan membuat catatan dalam pembelajaran menggunakan warna, sehingga lebih mudah dimengerti, diingat, menangkap informasi dengan mudah. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Yuk. Ya, Sila. Apakah ada kekurangan untuk gaya belajar visual dan Ada. bagaimana cara mendapatkannya? Dari yang saya pahami, kekurangan dari gaya belajar visual ini, siswa merasa susah konsentrasi atau dalam tempat keramaian itu kan banyak gangguan, jadi mereka sulit untuk Konsentrasi. Oh, oke. Berarti biasanya yang visual seperti itu ya. Jadi tidak suka dengan keramaian ya. Iya, oke. Ada yang lain? Saya, Oh ya. bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien? Yaitu 1. Menetapkan tujuan belajar, 2. Mengatur jadwal belajar, 3. Membuat suasana belajar nyaman, dan 4. Itu kayak membuat hasil ringkasan dari belajar. Hasil ringkasan dari belajar ya. Tentunya biasanya yang yang visual ini dia itu kan menitik beratkan pada penglihatan. Bisa dikasih warna ya. Jadi pelajar buku-buku yang buku catatannya atau biasanya suka gambar atau diagram, biasanya mereka sudah bisa melihat itu biasanya dalam mempelajari ya. Sudah seperti itu ya. Ada lagi? Ada ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok kinestetik. Oke. Maju semua ini. Oke, maju semua kinestetik. Oke, sip. Saking semangatnya ini. Ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan Cara belajar yang dimana dalam proses belajarnya dikombinasikan dengan berbagai gerakan. Sebutkan macam-macam gaya belajar. 1. Visual, belajar dengan cara melihat. 2. Auditori, belajar dengan cara mendengar. 3. Kinestetik, belajar dengan cara bergerak. 3. Sebutkan ciri-cirinya. 1. Berbicara perlahan. 2. Penampilan rapi. 3. Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi kita. 4. Belajar melalui manipulasi dan praktek. 5. Cepat hafal dengan berjalan dan melihat. 6. Menyukai permainan yang menyenangkan. 4. Bagaimana cara atau strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. 1. Jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. 2. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. 3. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Buatlah strategi belajar yang akan kalian praktekkan sesuai dengan gaya belajar kalian. 1. Kami akan mulai membuat jadwal belajar walaupun tidak berjauhan materi tetap masuk. Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Yang dari kelompok lain. Ya, Safa. Apa yang dilibatkan dalam gaya belajar kinestetik? Gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Oke. Yang lain? Ada lagi? Mana? Bagaimanakah Siapa? Jamal ya? Oke. Bagaimanakah karakteristik seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik? Karakteristik. Senang dengan aktivitas fisik dan merasakan pengalaman belajar secara langsung. Oke, gimana? Ya. Oke, tepuk tangannya dulu mana? Oke, sekian. Terima kasih teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Silakan dikumpulkan. Oke. Selanjutnya Bapak ya akan membagikan
lembar evaluasi hasil ya, sebagai hasil dari layanan BK pada pagi hari ini yang sudah kita jalani bersama-sama ya. Nah. Yuk. 4. Kurang ya? Bentar ya. Mana? Berapa? Lebih? Kurang 3. Kurang lebih? Oke. Nah. 4. Nih. Kumpulkan ya yang tadi. Yang tadi. Iya, dikumpulkan ya. Semuanya? Iya, semuanya. Sudah? Cukup itu? Cukup. Terima kasih, Pak. Ya. Mas? Sudah. Oh ya. Ini saya juga kasihkan ya. Lembar refleksi pembelajaran. Refleksi layanan ya. Refleksi layanan BK saya kasihkan juga. Silakan diisi, nanti dikumpulkan bareng-bareng. Silakan dibagi ya. Dibagi. Kan diisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7 ya. Nih. Ya, kurang. Silakan lembarnya, lembar refleksinya silakan. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Kalau sudah, kelompok yang auditori silakan kumpulkan. Mana? Sudah. Oke. Yang kinestetik sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan. Sudah. Oke. Nah, silakan. Lembar refleksinya dan juga evaluasi hasilnya ya. Dikumpulkan ya. Sudah. Oke. Oke. Ternyata waktu Bapak sudah habis ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dari hasil yang sudah kita lakukan, layanan yang sudah lakukan terkait dengan gaya belajar, siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan? Oh, oke, Angel. Dengan kita sudah mengetahui gaya belajar, kita akan lebih fokus dalam mengembangkan strategi belajar yang akan kita lakukan. Oke. Dan kita juga akan lebih memahami setiap materi mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Oke, tepuk tangannya dulu. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Cukup ya? Oke. Demikianlah nak ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang disajikan pada pagi hari ini ya, layanan klasikal pada pagi hari ini kita bisa memberikan manfaat dan bisa menambah semangat kalian dalam mencari strategi belajar ya. Mudah-mudahan kalian nanti di kelas 9 ini sudah di akhir ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mendapatkan sekolah lanjutan yang sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya sudah berdoa ya di awal ya. Sekarang kita tutup dengan doa. Oke, siapa yang di sini yang bersedia? Tadi cowok, sekarang mbaknya. Siapa? Ayo siapa? Madu. Ayo, madu lagi. Ayo, madu, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ya. kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Oke, berdoa saya. Oke. Ya, terima kasih nak ya. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.